syukur dalam lisan penuh pengakuan, dan syukur dalam amal, dalam pembuktian agar hidup kita berkah. Berkah itu apa artinya berkah? Kita sudah ngaji bab berkah ya. Apa berkah Pak? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Ada hidup berkah, berarti banyak karya-karya kebaikan yang dia tinggalkan, yang dia ukir dalam kehidupannya secara pribadi, di keluarga, di masyarakat. Ada ilmu berkah tumbuh pada dirinya, tumbuh pada orang lain. Ilmu berkah itu bagaikan apa? Bagaikan air yang turun ke bumi. Ada 3 bumi yang akan terima air itu. Ada bumi yang ketika kena air, airnya menyerap, kemudian tumbuh pepohonan, tumbuh berbagai macam buahan, kemudian airnya menyerap, mengalir dari mata air, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Itu gambaran yang dikatakan tanah yang subur ketika hujan turun. Ada juga jenis air kedua, tanah kedua, hujan turun enggak ada yang nyerap karena memang tanahnya bebatuan. Cuma air itu tertampung. Ada binatang-binatang yang minum di tampungan air itu. Enggak ada tumbuhan yang tumbuh, enggak ada buah-buahan yang tumbuh. Dia tetap kering kolontang. Tapi air yang tergenang bisa dimanfaatkan makhluk yang lain. Banyak burung datang, banyak binatang-binatang minum ke situ. Mungkin manusia juga ngambil. Ini tipikal bumi jenis kedua. Yang ketiga adalah ketika air turun kena tanah itu, maka terserap semua airnya dan hilang. Tidak ada pohon-pohonan yang tumbuh, tidak ada yang tergenang. Pada dirinya tidak bermanfaat, pada makhluk yang lain juga tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah, kita itu berada di tipikal tanah model apa? Itu di Quran Allah ceritakan itu tentang masalah di Al-A'raf, itu digambarkan hujan kena tanah, direspon oleh 3 jenis tanah. Tanah pertama itu dia terima itu air, tumbuh pada dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Dan hujan itu adalah tamsil daripada hidayah dan ilmu dan hidayah. Pertanyaan paling mendasar adalah, kita berada di tipikal tanah model yang mana? Pertama, tentu kita mengharapkan diri kita berada di tanah yang subur itu, menyerap air itu, menyerap ilmu itu, menyerap hidayah itu, tumbuh pada diri kita menjadi amal dan akhlak yang mulia, bermanfaat bagi orang lain. Orang lain ambil manfaat daripada ilmu yang kita terima. Itu sebaik-baiknya orang menerima hidayah. Ada juga orang yang kemudian menerima ilmu dan hidayah itu enggak tumbuh pada dirinya, enggak ada manfaat pada dirinya. Tapi orang bisa ngambil manfaat dari ilmunya. Dan yang celaka adalah pada dirinya enggak manfaat, pada orang lain tidak bermanfaat. Maka Al-Imam Ghazali mengklasifikasikan manusia itu di dalam 4 golongan. Kita yang mana itu ya? Dan seperti ngaji itu selalu kita mengukur diri kita. Di mana diri kita di dalam interaksinya kita dengan hidayah Allah SWT. Al-Imam Ghazali membagi manusia menjadi 4 golongan. Pertama adalah manusia yang tahu, dan dia tahu kalau dirinya tahu. Kata Imam Ghazali, ini orang yang bijak. Ikuti. Ini orang yang satu antara kata dan perbuatannya. Ilmunya menuntut kata-katanya dan kata-katanya menuntut perbuatannya. Kata Imam Ghazali, cari orang ini.
Tipikal manusia ini cari, jadikan sahabat, tidak akan pernah rugi bersahabat dengan model manusia pertama ini. Apa itu Pak? Yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Orang yang menyadari ilmu yang ada pada dirinya. Tipikal manusia kedua adalah orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Kata Imam Ghazali, ini orang tertidur, bangunkan. Dia nggak sadar kalau dirinya berilmu. Maka gugah kesadaran dirinya kalau dia itu orang alim sesungguhnya. Maka tidak pantas berperilaku seperti orang awam. Dia sudah berilmu, memiliki iman dan pengetahuan, hendaklah dia sadarkan agar dia berperilaku sesuai dengan ilmu dan imannya. Kata Imam Ghazali, orang ini sadarkan, ini orang tertidur. Bangunkan dia dari kepada kelalaiannya. Yang ketiga adalah tipikal manusia yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu tapi dia menyadari ketidaktahuannya. Orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak. Orang tidak tahu yang dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Kata Imam Ghazali, bimbing orang ini. Orang ini adalah orang yang mencari kebenaran. Jangan dicela. Perjalanannya banyak salah orang ini, jangan dicela. Dia adalah orang yang mencari kebenaran. Yang keempat adalah orang yang tidak tahu, tapi dia juga tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi ini teman-teman, orang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka kemudian dia menjadi sok tahu. Kata Mas dari jauh ya orang ini, celaka. Jauh itu tipikal orang ini. Orang ini akan bukan hanya menjerumuskan dirinya, juga akan menjerumuskan orang lain yang bersama-sama dengan dirinya. Ini kelompok orang berbahaya. Itu orang yang tidak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia tidak tahu. Maka dia berbicara dengan ketidaktahuannya, berbuat dengan ketidaktahuannya, sementara dia merasa sudah benar dalam ucapan dan tindakannya. Tapi tidak ada ilmu yang melandasinya, tidak ada iman yang melandasinya. Kembali pada pemantiknya yang mendasar kita berada di tipikal manusia model yang mana. Karena kemanapun juga kita berkeliling cari ilmu, tujuannya adalah di mana kita berada dengan ilmu itu. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i pada akhirnya merumuskan sebuah kalimat yang ini menjadi pegangan kita semua. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebuah kalimat yang mendasar yang menjadi pegangan buah dari Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, awwalu wajibin 'ala an-nasi tuqral asya' ma'rifatullah. Awal wajibin 'ala nas, yang pertama kali wajib bagi manusia qabla asya', sebelum kewajiban apapun juga di muka bumi. Sebelum dia bersyahadat, sebelum dia sholat, sebelum berbakti orang tuanya, sebelum melakukan apapun juga, yang pertama kali wajib bagi setiap manusia adalah ma'rifatullah, kenal dengan Tuhannya. Ini kewajiban pertama. Karena tidak ada yang mendahului kalimat la ilaha illallah kecuali ma'rifatullah, ilmu. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus kenal siapa Allah itu. Orang mengucapkan syahadat harus kenal siapa yang dia syahadat itu siapa. Orang yang tidak kenal kepada Allah, dia nggak tahu kemana dilakukan semua pikiran, ucapan dan perbuatannya. Ketika dia berwudu nggak tahu kemana dilakukan wudunya. Ketika dia sedekah nggak tahu kemana dilakukan sedekahnya. Ketika dia makan, tidur, sebagainya nggak tahu kemana dilakukan semua aktivitas hidupnya itu. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya awwalu wajibin 'ala an-nasi tuqral asya' ma'rifatullah. Yang pertama kali wajib bagi manusia, siapapun juga manusia itu, sebelum kewajiban yang lain, dia kenal dengan Tuhannya, ma'rifatullah. Ini juga dasar pokok, juga basic kehidupan kita. Sehingga kita tahu kemana melakukan semua amal-amal kita, kemana kita lakukan capek-capeknya kita, kemana kita lakukan pengorbanan kita. Kita akan ma'rifatullah.
Sehingga orang yang ma'rifatullah itu cita-citanya adalah satu, mencari keridhaan Tuhan. Yang cita kita hidupnya itu adalah marhabatillah, cari keridhaan Tuhan. Jadi kita jadi hamba itu benar. Kita betul-betul menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba hawa nafsu. Kalau kita berjuang fisabilillah, bukan fisabilin dunia atas nama fisabilillah. Sehingga kita tuh gak kabur melihat kehidupan ini, nggak kabur menentukan sikap itu. Karena yang dicari itu adalah ridho Allah, maka orang itu kadang-kadang bisa bersikap berperilaku dengan sesuatu yang tidak populer dalam masyarakat. Bisa dia menentang arus. Sesuatu yang dipandang tak populer di masyarakat tapi dia kerjakan demi apa? Menjadi ridho Allah. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah kita itu menghindari perdebatan, walaupun benar. Khalid bin Walid apa sih salahnya? Orang tidak pernah jalan. Musuh itu sudah kehilangan kekuatannya untuk mendengar nama Khalid bin Walid. Khalid datang itu sudah kekuatan seluruh, moralnya sudah ada. Karena Khalid itu sudah jelas sekali dalam siapa saja yang berhadapan dengan Khalid, maka perilaku Khalid itu dalam perang, dia membuat jembatan mayit, membuat jembatan jenazah musuh itu langsung ke titik sentral komando musuh. Jadi Khalid itu dikasih gelar oleh Rasulullah Saifullah, pada Allah. Kalau sudah Khalid turun, itu musuh sudah gemetaran sebelum berperang. Khalid itu tidak pernah kalah sekalipun dalam peperangan. Dapat doa Rasulullah. Justru itu yang membuat Umar menjadi dia memecat Khalid dari semua dinas militer. Melihat kebenaran itu mulai goncang. Anak-anak kecil di Madinah mulai bikin lagu-lagu tentang Khalid bin Walid, seakan-akan Islam tegak tanpa Khalid. Maka kata Umar, aku yang lama ini akan mencopot Khalid bin Walid. Islam ini tegak dan pertolongan Allah, bukan dengan keberadaan Khalid bin. Di tengah-tengah orang memuja Khalid bin Walid, populer Khalid, Umar datang dengan satu tindakan tidak populer, copot Khalid bin Walid. Ini satu hatapan psikologis yang berdahsyat. Kepada Umar juga berat, kepada Khalid juga berat, kepada kaum muslimin juga berat, tapi harus tempuh ini. Karena aturan Khalid tidak boleh membuat akidah kaum muslimin mengandalkan pertolongan Khalid, lupa pada pertolongan Allah SWT. Jadi bukan main, bisa bapak bayangkan ya. Di tengah-tengah berkecamuknya perang, di tengah-tengah perang dicopot oleh orang. Terus cara copotnya gimana? Cara copotnya yang diutus Abu Hurairah, perintahnya copot Khalid bin Walid dengan suratku ini, buka surbannya, ikat tangannya dengan surbannya sendiri di hadapan pasukan. Coba. Begitu dengar ini perintah khalifah, apa kata Khalid bin Walid? Sami'na wa ata'na. Mendengar kejadian itu, orang-orang Yahudi tak tinggal diam, cepat menyelinap di dalam barisan kaum muslimin. Khalid, kita siap di belakang kau, gak pantas Umar untuk mencoba engkau di dalam kaum muslimin ini. Angkat senjata. Khalid bin Walid terus mengatakan tidak ada pemberontakan kepada Amirul Mukminin. Dia sami'na wa ata'na. Tidak ada perdebatan. Semuanya sama-sama dari ridho Allah. Umar dari ridho Allah, Khalid dari ridho Allah. Maka sebab kepentingan pribadi hilang ketika berhadapan dengan ridho Allah. Maka semua hal yang seakan-akan dan beban berat
enggak ada beban, itu ringan aja. Diterima dengan sangat ringan. Kenapa? Ada perkara lebih besar marudullah keridhaan Allah SWT. Saya membaca itu berderai hati saya. Subhanallah. Begini perjuangan mencari ridho Allah SWT. Perkara yang sangat berat menjadi begitu ringan karena motivasinya mencari ridho Allah. Terus di mana kita sekarang? Di mana sama surga Allah? Di tengah-tengah nilai yang begitu mulia yang tertampang itu, saya berada di mana? Saya kehilangan jati diri. Di mana saya kalau begini? Subhanallah. Makanya kita itu perlu banget itu mengkaji sirah, mendengarkan nasihat para salafus soleh. Dan ini adalah basicnya adalah apa? Karena ma'rifatullah, kenal Allah. Sehingga Umar melakukan tindakan menyelamatkan manusia jangan sampai mendua hatinya, mengharap kepada Allah, mengharap kepada Khalid bin Walid. Itu nggak boleh terjadi. Maka Umar dengan berat hati kemudian memecat Khalid dengan niat akan kembali mengalihkan lagi. Diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Cuma pada akhirnya Khalid wafat, dan yang paling menangis, paling keras menangisnya adalah Umar bin Khattab. Karena Umar itu apa? Berniat mengembalikan posisinya setelah kaum muslimin tidak lagi menggantungkan dirinya kepada Khalid bin Walid. Dan Khalid itu saudara sepupu daripada Umar bin Khattab, betul-betul sepupu, saudara. Karena ibunya Umar adalah saudaranya ibunya Khalid bin Walid. Di perang Uhud berhadapan-hadapan tuh, dua kakak beradik berhadapan-hadapan. Ini penting buat sekalian, semoga kita melangkah jauh menyusuri sisa-sisa kehidupan kita. Maka kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i jadi basic semua gerak kita. Awwal wajibin 'alan nasi tuqal asya' ma'rifatullah. Yang pertama kali wajib bagi manusia sebelum kewajiban apapun adalah mengenal Allah dengan baik. Dengan apa mengenal Allah? Dengan tadabbur alam, tafakkur alam, tadabbur Quran. Dua mengenal Allah. Satu dengan tadabbur Quran, resapi isi Quran. Yang kedua tafakkur alam, perhatikan alam ini. Dan alam yang predikat dengan manusia siapa? Dirinya, ya jantungnya, ya matanya, ya telinganya, ya ginjalnya, ya paru-parunya. Itu adalah alam yang predikat dengan manusia. Apakah kita punya kontrol terhadap tubuh kita? Yang mengontrol tubuh kita adalah Allah Taala. Kita nggak pernah tahu di mana geraknya usus, ya, geraknya paru-paru, geraknya jantung, nggak pernah tahu kita ya. Geraknya lambung, kita hanya nyuapin makanan, masukkan minuman, selanjutnya nggak tahu lagi gimana. Itu berada semua di luar kontrol kita. Terus kita akan melakukan kemana ini semua fasilitas hidup yang kita miliki milik Allah. Maka di antara sikap-sikap yang nggak populer itu Bapak Ibu sekalian, tapi cari dari Allah, tetap dalam syariat adalah menghindari perdebatan. Perdebatan ini akan membuat runtuhnya kekuatan kaum muslimin. Saya bacakan ayat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kesana saya tanya dulu, kita mau masuk surga tidak sih? Ibu-ibu dari duluan ya. Bapak-bapak akan bicara tapi di hatinya langsung tahu. Nabi menjanjikan 3 rumah di surga. Nabi menjamin, aku menjamin kalian dapat 3 rumah di surga. Satu rumah di tepinya surga, satu rumah di tengah-tengah surga, satu rumah di surga paling tinggi, di tempat tertinggi di surga. Gimana kata Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umamah wa an Abi Umamah. Dari Abu Umamah, hadis ini bersumber sahabat Abu Umamah. Qala berkata Abu Umamah, qala Rasulullah
SAW telah bersabda, Rasulullah SAW apa sabda Nabi? Ana za'imun, aku menjamin, kata Nabi. Ana za'imun, aku menjamin, bi baitin, dengan satu rumah, fi rabbil jannah, di tepian surga, liman tarkal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia tahu dirinya benar. Perhatikan kalimat. Aku menjamin sebuah rumah surga, ya. bukan rumah bumi, bukan rumah istana maksudnya, ya. Aku menjamin sebuah istana di surga, tapi di tepinya liman tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan jidal, perdebatan. Ada jidal, ada munaqashah. Apa yang beda keduanya? Ada diskusi, ada debat. Apa bedanya debat dengan diskusi? Yang dikatakan di sini debat, bukan diskusi. Apa bedanya debat dengan diskusi, Pak? Debat saling ngotot. Kalau diskusi itu mencari kebenaran, sehingga dua-duanya open mindset, berbuka-bukaan data, semuanya mencari satu kebenaran. Itu namanya diskusi. Tapi kalau debat itu adalah memperlakukan argumentasi, mempertahankan pilihannya. Debat ini menjebak kepada munculnya emosi. Kata para ulama, kalau debatnya ulama itu lebih ke diskusi, yang keluar ilmunya. Kalau debatnya orang awam, yang keluar adalah emosinya. Maka kalau emosi keluar itu hati menjadi keras, terus bagaimana menjadi pecah hati gara-gara debat. Maka Nabi SAW ini kemudian menyatakan hadisnya, ana za'imun, aku menjamin, bi baitin, dengan sebuah rumah, fi rabbil jannah, di tepian surga, liman tarkal miro'a, bagi orang yang meninggalkan jidal, perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Jadi memperjuangkan kebenaran itu enggak mesti harus dengan cara perdebatan. Makanya ulama mengatakan kalau kita memperbaiki situasi, jangan dengan cara yang lebih merusak. Caranya harus lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau konsep Quran itu, kalau terpaksa berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Pilihan katanya, pilihan nadanya, ekspresi wajahnya. Kalau nggak mampu, maka kita mundur. Jangan masuk dalam perdebatan, karena motornya lebih banyak. Sementara yang diinginkan adalah masalah kebaikan. Maka mencari kebaikan tidak boleh dengan membangun keburukan. Nah, ini kan harus orang dewasa, ya. Dewasa dalam ilmu, dewasa dalam sikap, dewasa dalam emosi. Kalau enggak, diskusi akan menyebabkan titik perpecahan, bukan membangun kebaikan. Ana za'imun, aku ini menjamin, kata Nabi, bi baitin, dengan sebuah rumah, fi rabbil jannah, di tepian surga, liman tarkal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia tahu benar. Berarti kebenaran itu perlu waktu. Enggak berusaha urus, perlu waktu, setahap demi setahap, ya. Jadi kalau suasananya tidak kondusif, ya sudah mundur dulu, ya, biarkan dulu. Tapi jangan kehilangan agenda, jangan kehilangan agenda perbaikan, meninggalkan jidal tadi, miro'a tadi. Meninggalkan debat bukan meninggalkan masalah, ya. Dia hanya meninggalkan debatnya. Agenda perbaikannya tetap jalan. Jangan sampai sebuah keakraban dalam seseorang itu membuat dirinya kehilangan nilai. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi
Dan kebencian kepada seseorang dan sampai meninggalkan keadilan. Orang yang kita benci bilang baik, benar, bilang benar. Walaupun itu orang yang tidak kita sukai. Karena Nabi SAW pernah membenarkan setan. Siapa yang tidak benci setan? Semuanya benci orang beriman. Tapi ketika setan bicara benar. Setan saja Nabi benerin. Kasus apa itu? Kasus ayat kursi. Karena hadisnya sahih itu ya. Riyadhus Shalihin itu ketika Nabi kemarin menyuruh Bilal untuk menjaga zakat yang kata Rasul nanti akan datang pencuri di mana tertangkap katanya. Benar. Betul itu ada maling ditangkap, malingnya nangis nangis. Itu dia jangan sampai kepada Nabi karena anak istrinya lapar, menghibah-hibah dilepas. Begitu subuh sholat kata Nabi, apa terjadi wahai Bilal? Iya benar ya Rasulullah, semalam ada maling. Terus kemudian saya tangkap, terus saya lepas lagi, nangis sih. Menghibah-hibah saya tega. Kata Nabi itu malam akan datang lagi. Datang lagi kedua kali, tangkap lagi. Nangis lagi, jadi lepas lagi. Terus besoknya subuh ditanya lagi, cerita. Kata Nabi, nanti malam akan datang lagi. Karena Nabi itu wahyu dari Allah. Ditangkap dan sekarang berjanji saya tidak akan lepaskan kamu lagi. Kamu udah 3 kali. Kata si maling, saya akan tunjukkan sebuah rahasia. Tapi lepas saya. Mengapa rahasianya? Siapa saja yang baca kursi di malam hari tidak akan bisa disetan sampai pagi hari. Dilepas. Terus subuhnya ditanya oleh Nabi, diceritakan. Kata Nabi, dia benar, walaupun sesungguhnya dia berdusta. Kamu tahu nggak siapa dia? Nggak tahu, dia setan. Dia jin yang menyerupai manusia. Begitulah kita itu misalnya mencari ridho Allah itu kadang-kadang kita berperang dengan perasaan diri kita. Jangan sampai orang yang kita benci benar pun salah. Orang yang kita cintai jangankan benar, salah pun jadi benar. Jadi itu kehilangan nilai, kehilangan standar nilai. Orang beriman itu mencari ridho Allah. Yang salah yang dia tetap salah walaupun itu anak kita. Benar yang benar walaupun adalah musuh orang yang kita tidak sukai. Benar itu benar aja. Itu tidak kita tidak kehilangan standar nilai ya dalam hidup ini. Kenapa mencari ridho? Di antara sikap mencari ridho Allah itu adalah meninggalkan jidal perdebatan walaupun kita yakin kita benar. Wa ana za'imun liman wa ana za'imun aku menjamin baitin dengan sebuah rumah fi rawdatil jannah di tepi surga liman taraka miro'a bagi orang yang meninggalkan miro'a itu juga. Wa in kana mahiqqan walaupun dia dalam posisi benar. 1. Itu istana di mana? Di surga bagian tapi surga ya, bukan tepinya karang tengah. Surga, di mana orang-orang yang diangkat dari neraka ke surga, pas pertama kali dia memindahkan ke surga ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Enggak, ya Allah enggak pernah. Tiba-tiba memori penderitaannya hilang semuanya. Kenapa di surga itu nggak boleh ada penderitaan? Dan di antara penderitaan itu adalah mengingat penderitaan masa lalu. Itu nggak boleh terjadi. Sehingga memori penderitaannya pun dihapus. Surga, ya. Maka ada orang berdoa, ya Allah masukkan saya ke surga walaupun kemudiannya ada nggak apa-apa. Tidak. Tapi kata Nabi jangan. Allah itu udah kekurangan karunia. Kalau minta surga Firdaus biar bersama Rasulullah SAW. Walaupun kita merasa tidak pantas amal kita merasa tidak pantas di situ, tapi kan kemudian kita kepingin bersama Rasulullah mendapatkan karunia Allah yang terbesar. Maka kita bertanya bagaimana
sombongnya Allah. Kalau mengadakan amal perlu sombong gitu. Mengadakan karunia Allah. Itu satu, rumah di tepian surga. Yang kedua, dari mengatakan wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin mendapatkan istana di tengah-tengah surga liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Aku jamin seseorang mendapatkan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda, apalagi serius. Bercanda, bohong, gitu. Yang kreatif banget sih itu bercanda sama bohong gitu kan. Bercandanya yang ilmiah gitu. Jangan pakai cara-cara bohong untuk membuat orang tertawa. Bercanda yang manfaat, bercanda yang bernilai. Maka kata Nabi, wa bi baitin, dengan satu istana fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga. Liman tarakal kadiba, dan siapa yang meninggalkan perkataan dusta, wa in kana masihan, walaupun dia niatnya bercanda, bergurau. Jadi berguraunya tetap ilmiah, berguraunya tidak pakai bohong, nggak pakai candaan. Yang dia bercanda tapi nggak berbohong. Apa istilahnya? Di tengah-tengah surga. Dan yang ketiga, wa bi baitin, dan istana fi a'la jannah, di surga yang paling tinggi. Liman hassanahu khuluqah, bagi orang yang selalu memperbaiki akhlaknya. Ya Allah, pada akhirnya memang agama ini adalah akhlak yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa bi baitin fi a'la jannah, dan istana di surga yang paling tinggi, liman hassana khuluqah, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Sesuai dengan misi utama Nabi diutus ke muka bumi, wa ma innama bu'ithtu, sesungguhnya aku diutus apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus semata-mata menyempurnakan akhlak mulia. Liutammima, akan aku sempurnakan makarim, kemuliaan akhlak mulia. Akhlak sudah mulia disempurnakan dengan adanya Islam. Makanya sepantasnya orang beriman itu berindu Allah, ma'rifatullah, itu memperbaiki akhlak. Orang memperbaiki akhlak itu tidak mau dusta. Jangankan serius, canda saja tidak mau. Tapi juga tidak mau terjebak dalam perdebatan kusir yang tidak bermanfaat. Ini tidak mungkin terjadi kecuali orang itu menjaga akhlaknya, nggak terjebak di dalam godaan debat yang nggak ada gunanya, atau dia berbuat lidahnya itu apa, lidahnya bengkok ya, lidahnya bengkok untuk canda saja nggak mau, apalagi serius. Maka orang-orang beriman itu selalu menjaga kesepakatan, menjaga perjanjian. Kalau sudah janji dengan orang itu, kejar kebenaran, menjaga betul-betul amanah. Makanya masanya kita itu mengatakan orang-orang yang kerja di siang hari bulan Ramadan jangan lama-lama iktikaf di malam hari. Iktikafnya hukumnya sunnah. Kalau sampai ngantuk di kantor mengerjakan khianat. Masanya kita jaga amanah. Jangan sampai Anda karyawan pegawai kerja di siang hari, kemudian kualitas kerjanya menjadi turun, dan dia mengatakan maaf Pak, saya semalaman iktikaf. Ini kontraproduktif. Oh begitu ya.
Jadi kalau beribadah akhirnya menjadi khianat. Walaupun pemilik perusahaannya adalah non-muslim, justru kita itu menjaga ini loh tampilan orang Islam itu. Dan ini semua bisa kita lakukan dengan ringan manakala kita ma'rifatullah. Kita kenal Allah dan cita-cita kita mencari ridho Allah, gak cari ridho manusia. Maka yang tidak populer bisa kita lakukan demi cari ridhonya Allah. Orang-orang bikin kafan separuh sebelum malam, dia enggak. Kata orang-orang, kenapa kamu bikin kafan sebentar udah pulang? Ada amanah di siang hari yang perlu dia lakukan. Dan dia pada menempuh kebiasaan orang umum itu dengan mencari ridho Allah. Saya tidak mau Islam tercoreng hanya gara-gara kemudian saya menjadi tidak amanah di lapangan hanya untuk mencari mencari kebiasaan orang umum berbondong-bondong iktikaf. Saya nggak mau Islam tercoreng gara-gara saya tidak amanah. Ini harus fondasinya kokoh. Apa fondasinya? Ma'rifat, mencari ridho Allah. Hadis ini kemudian diperkuat, ini hadis riwayat Imam Abu Daud, dan diperkuat dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Al-Albani bersumber daripada Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, tanda baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Debat ekat-ekiran ujungnya dia menghasilkan solusi yang baik, tidak perlu. Ya, tinggalkan aja. Ya, tinggalkan aja. Begitu. Jadi di antara sikapnya itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berlama-lama menghabiskan waktu untuk WA-WA-an di grup gitu ya. Baca Quran 5 halaman, lelahnya bukan main. 5 halaman untuk cek gak sampai 10 menit, ya 15 menit kalau namanya. Tapi begitu main WA-an 1 jam, 2 jam, hilang berlalu begitu aja. Mending membaca ilmu pengetahuan yang ada di situ. Itu kan sarana ya. Ilmu pengetahuannya banyak di situ. Tapi para lain-lainnya juga banyak. Makanya sebagian ibu-ibu mengatakan HP itu setan gepeng gitu. Apa setan gepeng bu? Habis waktu kita Ustaz, kok kita gepeng karena HP bentuknya gepeng gitu. Oh iya. Sekitar begini kan bulat gitu ya. Iya, ini jadi penyakit sebenarnya. Ya, penyakit kalau kita betul-betul tidak hati-hati menggunakannya, dia akan menebas waktu kita, akan menebas banyak manfaat dari kita hilang. Tapi kalau kita bijaksana, ini jadi jalan yang bagus juga, bermanfaat. Ini alatnya, tergantung bagaimana kita menggunakan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia itu memilih sesuatu itu betul-betul dikalkulasi manfaatnya apa. Bermanfaat yang kerjakan, tidak manfaat dan tinggalkan. Dan orang-orang begini ini kadang-kadang dianggap biasa di masyarakat, Pak. Tapi di hadapan Allah tinggi sekali derajatnya. Karena dia menjaga ketinggian akhlak. Tadi itu apa? Yang nomor 3, yang istana yang paling tinggi. Wa bi baitin, dan istana fi aqlal jannah, di surga paling tinggi. Liman hassana khuluquh, bagi orang yang selalu memperbaiki akhlaknya.
Makanya kontrol itu Pak diri kita. Ketika Nabi bicara masalah iman, itu iman itu ada ukurannya. Iman itu bisa diukur, nggak kelihatan tapi bisa diukur. Repotnya kalau misalnya ini nggak ngerti ukuran iman itu. Nabi mengatakan bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin, orang-orang mukmin ini kan orang-orang mukmin. Akmalul mu'minin paling sempurnanya orang-orang mukmin. Apanya? Imannya. Iman yang paling sempurna di antara orang yang mengaku mukmin, mengaku beriman. Siapakah yang paling sempurna imannya? Kata Nabi ahsanuhum khuluqa. Akhlaknya yang paling tinggi. Bukan sholatnya yang paling banyak, bukan yang paling banyak baca Qurannya, bukan. Itu buahnya itu bisa kelihatan, tolak ukur itu akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran iman adalah akhlak. Ukur akhlak gimana? Saya ukur akhlaknya gimana? Wa khiyarukum di antara kalian yang paling baik sebaik-baik kalian. Wa khiyarukum sebaik-baik kalian ada khiyarukum li ahli, yang paling baik sikapnya pada keluarganya. Orang terdekat rupanya. Jadi akhlak itu diukur sikap kita terhadap anak istri kita, orang tua kita, saudara kita. Kalau orang tua itu berantakan, dengan istri berantakan dengan saudaranya berantakan, orang lain menganggapnya akhlaknya bagus, itu akhlak fata morgana. Dipandang dari jauh indah, begitu dekat rusak. Perkuat daripada yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Diri kita, keluarga kita. Nah kalau keluarga kita begitu semuanya, keluarga sakinah mawaddah, orang ini poin-poin akan menjadi apa? Menjadi penyusun RT. Kalau semua rumah tangganya di RT itu begini modelnya, ini juga akan menyusun RW. Ini akan menyusun negara. Ini mulai daripada kesalehan individu dengan cara memperbaiki iman. Iman ukurannya adalah akhlak. Akhlak ukurannya adalah keluarga. Terukur banget sesungguhnya Islam itu. Terukur banget. Nah, gimana cara mencapai akhlak yang mulia? Nah, ini baru mekanisme hablum minallah, hablum minannas. Itu adalah sarananya. Maka perbaiki hablum minallah, perbaiki hablum minallah. Hablum minallah apa? Jaga dulu sholatnya. Jaga dulu sholatnya. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita pulang di hadapan Allah masih punya hutang sholat. Karena yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Saya ngajar SMA itu tanya pada guru ini, Pak Bu Gede, sampean itu di sini udah berapa tahun jadi WP? Macam-macam Pak. Kalau saya 20 tahun, kalau masuk 30 tahun. Di sini ya di sini. Saya tanya satu kasus saja. Pernahkah ada murid perempuan yang izin, Pak, Bu, saya izin mau pulang? Ngapain? Mau mandi. Kenapa mau mandi? Karena haid saya sekarang sudah berhenti. Saya sudah wajib sholat kubur. Haidnya berhenti jam 11 atau berhenti di jam 12 atau jam 1. Maka ketika dia haidnya berhenti wajib sholat. Yang pada saatnya sholat harus mandi. Kata dia, sepanjang sejarah sepanjang berdiri belum pernah ada. Berarti di mana ini letak pendidikan di Indonesia yang mengatakan paling insan yang bertakwa pada Tuhan yang Maha? Untuk begini saja enggak terjadi. Wah ini betul tamparan keras ini. Kalau sudah sholat ditinggal, yang lain-lain sudah hancur semuanya. Maka terjadilah kemudian memukul guru, ya, merusak sekolah, tawuran di mana-mana. Pondasinya saja nggak beres. Dan yang diajarkan selama ini gimana kontrolnya, gimana?
Saya ajak diskusi semua guru-guru yang masih bisa saya diskusi. Saya bilang kita ini pendidik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kita benerin anak-anak kita ini. Walaupun ini sekolah umum, SMA 3 Tangerang itu, sekolah umum, kita bikin pesantren. Yang anak Islam kita bina. Itu bisa Pak dengan izin Allah. Sampai ulangan itu, ulangan umum, ada berkumandang, tinggal semua anak-anak ulangannya. Sholat semuanya. Itu ada orang tua murid datang ke saya, sebenarnya sekolah anak pesantren. Tapi itu kan harus dikuatkan dari sisi pelan, pemahamannya samakan dulu, cita-citanya samakan dulu, sehingga ada bentuk selama masih ada murid SMA 3, jangan khawatir kalau kemudian masjid ada masjid di kampung nggak ada muadzinnya, anak-anak SMA 3 tampil sebagai muadzin. Enggak ada imamnya, mereka siap menjadi imam. Ada orang meninggal juga siap menjadi melayani jenazah. Dilatih semua nih. Nah ini semua menjadi tolak ukur bagi kita semuanya. Tapi basicnya harus ma'rifat bahwa kenal Allah dulu. Kemana sih arah kehidupan kita ini berjalan? Harus ke sana dulu. Jadi jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu akan mendidik diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksiat itu muaranya dua, fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu pelanggaran susila. Ada pun munkar pelanggaran pidana. Jadi itu yang kriminal itu masuk munkar. Jadi melanggar aturan Allah dengan cara mengorbankan orang lain. Itu munkar namanya. Penipuan, memukul, memfitnah itu munkar. Dirinya berdosa, orang lain jadi korban. Tapi kalau fahsya, dirinya berdosa, orang lain jadi korban. Dia tidak berpuasa, orang lain jadi korban. Ya, begitu. Tapi kalau munkar, orang lain jadi korban daripada maksiatnya. Ya, perbaiki dulu sholat, maka sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Pak, saya itu baru sholat itu sudah umur 30 tahun Pak. Nah sebelumnya Islam bukan Islam, cuma perbuatan saya rusak. Terus alhamdulillah pindah ke Al-Muhajirin dan orang sholat itu sholat. Berarti berapa lama tinggalkan sholat? Mulai saya Islam itu, saya Islam kan mulai lahir. Kalau tua saya Islam, saya nggak pernah kafir Islam. Terus mulai balik, saya mulai kena beban hukum. Oh sadar rupanya dia, orang ngerti dia. Dia mulai balik kena beban hukum, orang kena beban hukum bahasa Arabnya mukallaf, orang kena taklif hukum, kena wajib, sunnah, haram, kena dia. Syaratnya orang kena beban hukum itu dua. Umurnya balik, akalnya normal, akil balik. Mulai akil balik, sudah wajib, kena kewajiban sholat. 30 tahun baru sholat. Berarti berapa lama nggak sholat? 18 tahun nggak sholat. Kira-kira itu bebas atau dipertanyakan di hadapan Allah? Akan ditanyakan. Orang nggak bayar zakat, dikalkulasi zakat tahun pertama 100 juta, zakat tahun kedua 200 juta, 10 tahun berlalu. Apa kira-kira cuma hilang begitu aja? Akan dibuka, dipertanyakan. Makanya fatwa 4 imam. Ini yang banyak diketahui oleh orang ini ya. Fatwa 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan bagi orang yang meninggalkan sholat fardu wajib qodha. Dan ini utamakan sebelum sholat sunnah. Jadi dia lebih utamakan qodha sholat sebagai bentuk taubat, Ya, ini fatwa 4 imam sekaligus. 4 madhab semuanya sama kesimpulannya wajib qodha. Karena kewajiban syar'i yang ditinggalkan berlalu sekian lama tidak hilang gara-gara waktunya lama berlalu. Mereka tidak lupa itu. Oh sudah lupa kata mereka udah hapus saja udah lupa berapa lama lupa mereka. Kecuali orang Muslim yang ketika non Muslim dia tidak kena taklif. Begitu dia masuk Islam semua keburukannya dihapus oleh Allah. Nah ini Islamnya sejak awal sudah dapat pahala di amal solehnya, tapi dari amal buruknya dapat dosa. Maka kerjakan itu. Ustaz,
Satu saja tuh ancamannya abadi di neraka, apalagi 100 orang. Tapi hatinya benar ingin taubat dan dia melakukan langkah taubat. Belum sempat taubat meninggal dunia. Apa yang terjadi? Dosanya diterima diampuni oleh Allah. Karena ketulusan hatinya dan dia mulai memproses taubat. Itu 100 orang. Maka yang pertama kali kita lakukan bersihkan dulu hablum minallah berupa sholat. Nah, hari-hari kita akan masuk bab sholat. Di mana di bab sholat kita kata Ibnu Ruslan dalam kitabnya As-Sunnah beliau mengatakan la yajuzu tarkus sholat dengan makna makruh, sama sekali tidak berhak meninggalkan sholat selama orang itu akalnya berfungsi. Selama akalnya masih berfungsi tidak berhak meninggalkan sholat. Hatta mulutnya dilakban, hatta tangannya di borgol, tapi akalnya masih jalan, nah masih wajib sholat. Walaupun kalau nggak bisa wudhu, walaupun nggak bisa tayamum, tapi akalnya masih jalan, tetap wajib sholat. Gimana cara sholatnya? Itu akan dibahas kemudian insya Allah. Cukup? Ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya termasuk dari orang yang berharap. Saya termasuk orang yang dulunya berharap dan sampai sekarang juga masih berharap untuk rumah atau istana yang di pinggiran surga. Jadi hadis ini udah lama saya simpan. Saya memberikan jaminan rumah atau istana di pinggiran surga apabila dia meninggalkan perdebatan sekalipun dia orang yang benar. Bahkan saya akan betul itu hadis Abu Daud nomor 4800. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, perdebatan soal dunia atau perdebatan ilmu akhirat? Karena kalau perdebatan dunia itu banyak, bakal sampai betul-betul sampai berkelahi. Nah, yang harus kita hindari perdebatan yang mana dunia atau akhirat satu. Yang kedua, ada hadis kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit. Nah, kadang-kadang kita harus menyampaikan kebenaran. Itu kan pahit loh, sampai debat, sampai betul-betulan. Ini memang perlu kita diam atau tetap kita sampaikan kebenaran itu. Jadi dua pertanyaan saya selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada, Pak. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Sangat menarik. Namun di sini saya ada yang saya pertanyakan. Ini memang terkait masalah surga. Nah, asik banget. Walaupun di tepi, di tengah ataupun yang paling tinggi. Tapi di sini Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa hindari perdebatan. Seandainya tadi teman juga udah menanyakan, ini anggota dewan, wakil rakyat kita ya, dan ceritanya dia memperdebatkan untuk kepentingan umat banyak. Nah, apabila dia tidak berdebat, barangkali tergiling dia. Kalau mau kita tunda, dana tidak keluar. Nah, itu kira-kira yang bagaimana Pak Ustaz? Sehingga kalau tadi itu si anggota dewan, walaupun anggota dewan itu tidak pernah pikirkan rakyatnya kita sekarang. Nah, itu kira-kira kalau kita ingin melakukan surga dengan menghindari perdebatan, itu kira-kira gimana? Saya ingin benar-benar jasa lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita banyak membicarakan masalah surga. Tapi saya pernah saya baca ada satu hadis mengatakan bahwa ada 4 golongan orang yang Allah akan masukkan dia ke neraka, yaitu orang yang tuli, orang yang bodoh, orang yang pikun, dan orang yang
masanya belum ada agama Islam masuk sehingga dia belum. Tapi begitu Allah masukkan dia ke dalam neraka, apinya itu menjadi dingin. Allah ciptakan menjadi dingin dan kemudian orang itu diselamatkan. Mohon penjelasan lebih lanjut. Dan yang kedua ada tadi Ustaz mengatakan bahwa orang yang tidak sholat selama sekian lama harus mengkodokkan sholat. Tapi ada yang berpendapat bahwa tidak usah kodok lagi, ampun aja kepada Allah. Nah itu. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian di Quran itu ada yang namanya wa amrukum syura bainakum, dan dalam perkaramu hendaklah kamu bermusyawarah. Nah, syura itu akan melahirkan pendekatan komunikasinya adalah diskusi, mencari kebenaran. Sifatnya kekeluargaan, atas kepentingan bersama. Maka ini didasarkan kepada mencari kebenaran, kepentingan bersama, bentuknya kasih sayang. Maka walaupun lama ngobrol, enggak disertai dengan panasnya hati, karena masing-masing berpikir untuk kepentingan bersama. Dan kemudian bentuknya karena cinta satu dengan yang lain, dan mencari manfaat menghindarkan mudarat. Ini kalau musyawarah wa amrukum syura bainakum. Maka dalam Islam itu yang diajarkan adalah syura, musyawarah. Tetapi kalau kemudian yang mendominasi itu adalah hawa nafsu, maka musyawarah akan berubah menjadi perdebatan, jidal. Karena sudah jidal, maka kemudian bukan kepentingan bersama, kepentingan pribadi atau golongan. Maka yang dia membangun argumentasinya dari kepentingan pribadinya atau golongannya. Maka keluar begini, maka keluarlah kemudian hawa nafsu. Itu. Nah, kita itu harus menghidupkan syura. Sebentar kita musyawarah, sebentar kita musyawarah. Nabi dan Rasul itu sering banget bermusyawarah itu. Dan perkara berbagai hal itu musyawarah. Tetapi menghindarkan adanya di antara musyawarah itu dalam Islam. Begitu semua pihak menyampaikan argumentasinya, maka sang pemimpin minta petunjuk kepada Allah bersolat bagaimana, maka dia putuskan. Kalau itu diputuskan, maka menjadi kesepakatan. Tidak boleh ada lagi diskusi-diskusi kecil setelah musyawarah besar. Karena diskusi kecil di belakang kita akan membuat retak keputusan anda. Maka wa'idha azam kita fatawakal Allah. Kalau sudah diputuskan, sudah jalankan dengan bertawakal kepada Allah, itu menghindari perdebatan itu tadi atau seperti mana ini ada sesuatu kita dilarang debat, tapi menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, maka ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, dengan hatinya diingkari. Fa innahu min al-fajr itu selama-lamanya iman dia. Amar ma'ruf nahi munkar itu sampaikan dengan cara yang baik. Karena itu adalah amar ma'ruf, perintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Debat usir itu mungkar. Maka kita tidak boleh menyampaikan ide kebaikan dengan cara yang mungkar. Sampaikan ada dengan sifu. Sebelum kita menyampaikan, tentu kita persiapkan pilihan katanya bagaimana, pilihan nadanya bagaimana, siapa dulu yang kita harus kita hubungi, kita ngobrol. Tentu banyak persiapan-persiapannya. Kenapa kita tidak masuk ke dalam arena debat, tapi kita masuk pada arena wilayah amar ma'ruf nahi munkar, sehingga amar ma'ruf nahi munkar jangan sampai masuk ke dalam wilayah perdebatan. Nah, kita menyusun perkara-perkara begini ini perlu pemikiran yang bagus, enggak berusaha-usuh tentu saja, enggak spontan ya. Tuh, jadi diantara tanda orang-orang ahli yang diharamkan ke neraka itu kan hayinun, tenang, layyinun, lemah, lembut, qaribun, akrab, membangun keakraban bukan permusuhan. Sahlun, dia mengajarkan membuat perkara itu mudah, tidak rumit. Dan tentu saja ini perlu dipikirkan dengan baik sehingga kita tidak terjebak dalam situasi yang membuat kita menjadi ikut salah dengan situasi yang salah. Kedewasaan itu kan begitu kan, kita tetap benar dalam situasi yang salah, bukan terseret oleh kesalahan
situasi yang salah, jadi kita ikut salah. Jadi perjuangannya di situ, dia perlu perjuangan. Begitu Pak Teja, dia perdebatan di dalam sana itu bagaimana itu ya? Ya tentu saja lobbynya yang kuat, diperkuat lobbynya sehingga di forum tidak terlalu banyak diskusi yang mengarah kepada perdebatan. Yang musyawarah dimungkinkan ya. Dari tentu saja begini harus dididik dulu semuanya, karena kuncinya makrifat. Tuh, kalau nggak makrifat juga ya sudah akan terjebak ke sana. Nah masalahnya yang berangkat ke dewan itu orang yang sudah tersortir makrifatullah atau tidak. Nah kalau tidak ya sudah, karena bukan makrifatullah maka perjuangannya bukan fisabilillah, fisabilin dunia, fisabilin dunia yang akan terjebak ke perkara tadi. Itu karena motivasinya bukan mencari ridho Allah. Maka semua itu harus dimulai dari sana. Juga sih terkuat adalah makrifatullah. Tapi gini Pak Ustadz, berarti kita tuh udah salah kaprah ya. Coba lihat, debat presiden. Nah, debat presiden. Udah gimana? Artinya langkah awalnya udah salah. Akhirnya dari polarisasi. Kalau udah ke A ke B, itu kan. Akhirnya semua orang mendukung kandidatnya walaupun beberapa hal kandidatnya salah. Sudah fanatisme golongan. Orang itu terjebak kepada dua sisi. Kalau di kanan, di kiri berhadapan-hadapan. Ya sudah, kita yang sebelumnya mengaji, kita segera memperbaiki diri. Ketika kita memperbaiki kondisi yang luas belum mampu, kita memperbaiki unit kecil diri kita dan keluarga kita dulu. Dan kita tahu ukuran, paling tidak kita tahu ukuran mana yang hak, mana yang batil. Perkara tadi Pak, itu namanya orang-orang suci. Orang yang lahir dalam keadaan ghairu aqil. Bapak tahu bahwa orang suci ya. Orang suci itu semuanya ke surga. Tapi kalau Bapak suruh milih nggak mau. Ya, orang yang lahir gila itu suci. Bapak mau? Gak mau. Karena apa? Syaratnya orang kena hukum itu dia harus berakal. Ada perintah wajib sholat, wajib puasa, jangan bohong, itu bagi orang berakal. Nah akalnya nggak jalan, baru akil. Kan syaratnya akil balik. Akilnya nggak dapat ya. Karena dion. Nah orang yang itu sampai meninggal dunia umur 100 tahun pun nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dia suci. Yang kedua ada orang lahir dalam keadaan matanya buta, telinganya tuli. Sekaligus dia mau mendapatkan pelajaran tentang Allah itu dengan matanya nggak bisa, dengan telinganya nggak dengar, sehingga memori itu kosong. Orang begini juga suci. Sampai dia umur berapapun juga tetap dia suci. Kenapa suci Pak? Karena dia anak manusia. Walaupun dia lahir dari keluarga ateis sekalipun. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir pasti suci. Nah kesuciannya terjaga karena dia idiot. Kesuciannya terjaga karena dia tidak mendapatkan tentang norma-norma dan nilai-nilai dari pandangan matanya atau dari telinganya. Jadi memorinya kosong di mana nilai kebenaran. Maka dia suci. Sama dengan orang ini adalah orang yang berada di masa fatrah, kekosongan kenabian. Atau orang yang normal matanya, normal telinganya, tapi dakwah nggak sampai ke dia. Seperti Tarsan misalnya, dia lahir kemudian terbuang di hutan. Korban ceritanya hayal ya. Tapi umpamanya, terus enggak atau penduduk beralaman yang dakwah nggak sampai, HP nggak ada, dai nggak ada, sehingga tentang Allah dan Rasulnya nggak sampai pada mereka. Ini dikategorikan orang yang hidup masa fatrah. Atau kekosongan kenabian. Nabi yang lama ajarannya sudah rusak, Nabi baru belum datang. Masa fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah menghadapi sebuah kaum sampai kami utus seorang rasul kepada mereka. Ini dikatakan orang suci. Nah orang suci ini termasuk bayi atau anak yang meninggal dunia sebelum balik. Sebelum balik meninggal dunia dia suci. Nah di manakah letaknya orang suci ini? Di surga. Di surga. Coba di surga mereka bukan sebagai tuan, sebagai pelayan. Melayani orang tuanya. Tapi pelayan surga ya. Pembantu saja ada orang jadi pembantu itu sampai kemudian berjuang mati-matian hanya untuk jadi pembantu. Masa iya Pak dia jadi pembantunya presiden?
Menteri kan pembantu ya. Kalau menteri pembantu saja bukan main dia tuh kepinginnya. Itu sampai masuk ke partai macam-macam perjuangannya. Ini gaji pelayan dan pelayan surga, bukan pelayan restoran bukan. Gitu kan. Jadi ini orang-orang suci karena mulai lahir atau suci karena keadaan. Dia tidak belum sampai selesai. Iya. Jadi anak-anak kecil itu yang lahir semua masuk surga semua. Kan mereka nggak punya dosa. Pahala dan dosa itu kalau sudah ajaran sampai pada dirinya, dia nolak kebenaran jadi dosa dan nolak kebenaran jadi pahala. Ini belum sampai. Belum sampai pada derajat dia mendapatkan beban hukum, belum taklif. Maka dia suci. Malah kecil itu suci semua. Sehingga anak kecil yang datang ke masjid, ke orang teriak, jangan dimarahi Pak. Jangan ketika pipis saja nggak dosa. Terus kita pindahin, yang dosa. Makanya kita bina mereka, bukan diusir, tapi dibina. Nah, repot Ustaz, ya repot itu pahalanya di situ. Dia nggak ada beban, kita yang ada beban. Makanya kita harus menyiapkan diri dengan beban itu. Anak-anak suci datang, ya kita bina. Jangan dimarahi, diprototin, dijaga. Berarti kita lebih buruk dibandingkan dia malah berdosa. Kita yang melampaui batas malah berdosa. Dengan memperbaiki anak-anak dengan cara yang salah. Gitu ya Pak ya. Kedua, masalah ibadah yang menyatakan harus qada dan yang menyatakan harus. Ibnu Hazmin diantaranya. Ibnu Hazmin itu mengatakan nggak perlu qada sholat wajib. Coba setelah saya pelajari pendapat Ibnu Hazmin itu dibandingkan dengan fatwa itu, dalam kacamata saya ya lemah banget. Karena taubat itu harus ada bukti. Orang korupsi orang, dia baca istighfar, uangnya diketopin terus. Ya nggak taubat gitu mah. Taubat itu kan syaratnya kalau hubungannya dengan Allah 3: menyesal, berjanji dan mengulang, memperbaiki iman dan amal. Kalau kata dengan manusia 4, balikin hak orang. Ini korupsi, istighfarnya jalan, tapi uangnya dipegang. Taubat harus ada pembuktian. Ini zakat orang 10 tahun kan dibayar, taubat istighfar, uangnya nggak dibayar-bayar, digunakan, bukan taubat. Tapi dibayarkan, hak orang kembalikan, hak Allah tunaikan. Makanya ada hutang itu ada 2, ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Sehingga ketika orang meninggal dunia, dari hartanya bayar dulu hutangnya, dan hutang kepada pengajar, ya bayar, wasiat bayar, hutang pada manusia ya bayar. Begitu. Jadi harus ada bentuk di mana taubat harus dibuktikan dengan amal. Iya begitu. Tadi dengan pendapat para imam itu kan harus katakan tadi harus. Nah, apakah dicontohkan oleh para sahabat seperti tadi umpamanya para sahabat yang dulu tidak pernah sholat sudah tua baru tidak melakukan itu? Di mana yang diturut para sahabat kalau ini? Jangankan sahabat Rasulullah saja mengamalkan Pak. Nabi itu coba kita lihat di hadis Bukhari Muslimnya. Suatu ketika datang di rumah Ummu Hani atau salah satu istrinya, itu habis asar sholat lagi 2 rakaat. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat? Ini ada sholat tadi bagian duhur nggak sempat saya laksanakan. Saya sholat sekarang di sini. Sholat bagian duhur sunnah apa wajib? Sunnah dipotong di waktu larangan. Habis asar itu dilarang enggak? Dipotong di waktu larangan. Adi bin Hatim habis subuh, assalamualaikum, sholat ditunggu oleh Nabi. Kamu sholat apa? Habis subuh kok sholat. Tadi gak sempat ya Rasulullah. Udah masuk masjid komat. Saya sholat fardu gak sempat, sholat sunnah fajar. Nabi diam. Dalam ilmu hadis kalau Nabi diam itu namanya sunnah takririyah, sunnah diamnya Nabi. Gak mungkin Nabi mendiamkan kalau perkara itu batil, berarti diperbaiki. Kalau Nabi diam berarti benar. Banyak ini. Ditarik kesimpulan oleh para ulama yang sunnah saja dikotor, apalagi yang wajib. Kecuali masa lalunya kafir.
Orang kafir mah tidak wajib sholat gitu loh. Ketika dia masuk Islam sudah taklif, sudah wajib, maka kewajiban yang lagi dilaksanakan namanya utang. Nah kalau masa lalu masih kafir, kafir nggak wajib sholat, belum taklif. Makanya orang kafir saya mati itu kan nggak ada pengadilan. Di surga nanti di akhirat itu ada dua yang nggak diadili, Pak. Orang yang ahli surga tanpa hisab, ada ahli neraka tanpa hisab. Yang masuk neraka tanpa hisab siapa? Orang kafir. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang yang matinya sampai kafir sampai mati, tidak akan pernah ada pengadilan. Apa yang akan ditimbang? Kalau dia nggak beriman, kamu nggak beriman, kamu nggak beriman. Catatan amalnya kosong, nol. Di dunia dia udah dapat beliau, dapat terima kasih, dapat sertifikat, udah dapat. Karena itu yang dia butuhkan. Akhirat nggak beriman dia, maka kosong, nggak dapat pengadilan. Yang diadili siapa? Yang diadili itu orang-orang beriman ini yang diadili antara pahala dan neraka. Gitu. Begitu jadi. Supaya kalau sudah sampai ke tingkat imam, Pak, kita jangan maaf. Ini apa dalam ilmu fikih ya. Jangan tanya dalil lagi karena itu sudah matang. Ya, udah matang banget ya. Karena sudah sampai ke empat imam ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah khianat. Udah digorok banget. Jangankan dalil-dalil yang dhaif itu enggak bisa masuk dalam mereka itu ketika bicara hukum. Yang hasan saja disortir. Jadi yang mutawatir sahih itu sering pegangan mereka itu. Sampai pada titik kesimpulan hukumnya yang khilaf. Ya, ketika khilaf itu sudah namanya jual khilaf, benar dua pahala, meleset benar dua pahala, meleset satu pahala. Jadi sudah matang banget. Satu lagi, Pak. Setiap manusia diciptakan itu pertama sekali dulu kan ada pasang itu basoro, penglihatan dan pendengaran. Nah itu di situ juga udah begitu lahir gitu ya kan, dia di dalam tadi penciptaan itu kan normal mungkin ya itu ya penciptaan tiga penciptaan tadi dulu ini sama ini. Begitu lahir dia umpamanya masih bisa mendengar atau bayi masih bisa ini, tapi di pertengahan dia buta, dia tuli. Gimana itu Ustaz? Apa itu kan lahiriah betul, tapi kan waktu pencipta mungkin ya. Bagaimana itu keterangannya? Taklif beban hukum dimulai dengan dua syarat, akil balik. Umurnya telah sampai, akilnya bisa menerima keterangan, bisa juga pelajaran, artinya nggak idiot gitu, nggak gila, bisa menyerap pelajaran. Sementara umurnya sampai, umur sampai itu kalau laki-laki sampai mimpi basah, sudah mimpi basah berarti umurnya sampai balik, sampai maksudnya akalnya normal. Nah, pada titik itulah dia kena kewajiban hukum, kewajiban dan larangan kena titik. Nah ini berjalan sampai kemudian umur berapa tahun, terus kemudian gila, ya gila. Nah ketika gila itu sudah tertutup dia umur mukallaf, tapi dari balik agar balik ke 20 tahun tetap dia akan dihisab. Dihisabnya pas lagi dia mukallaf. Kalau sudah kemudian nggak lagi berakal berarti tidak lagi mukallaf. Orang yang tidur itu umur mukallaf. Makanya orang tidur nggak pernah dosa. 350 tahun nggak sholat nggak dosa. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Dikira tidur itu akalnya nggak jalan. Tidur aja. Kita ya sebagai pemanfaat ya sama-sama. Kita mungkin nggak melaksanakan, mungkin bagi anak kita atau saudara kita. Bagi kita mungkin nggak berlaku. Mungkin kita bisa tularkan kepada anak atau saudara kita yang mungkin gini. Jangan sampai mendirikan sholat. Itu ada sholat yang bisa di jamak daripada meninggalkan sholat. Lebih baik di jamak gitu loh. Itu kadang-kadang memang itu. Saya itu kalau ada saudara atau yang belajar di luar negeri, saya kasih tahu kamu jangan sampai mendirikan sholat dulu sama asar atau apa semacam misalnya.
paling tidak tuh di jamaah aja nggak apa-apa itu. Itu mungkin perlu diajarkan pada anak-anak yang mau luar negeri atau bapak-bapak yang mau luar negeri, kadang-kadang daripada meninggalkan bisa dilakukan itu apa jamaah itu. Ya betul. Nanti selanjutnya bulan depan kita akan masuk ke situ, memperkuat lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan perdebatan, Ustaz, saya mau menanyakan perdebatan masalah pengobatan yang sifatnya kalau istilahnya non medis. Nah ini kan kebetulan maaf yang profesi Ustaz itu banyak yang memberi kondisi pengobatan secara non medis tadi. Karena ini jadi perdebatan yang mungkin jadi ada keraguan dari pasien ataupun memutuskan. Ya, contoh Ustaz Danung itu dikutuskan kalau saya. Dan itu perdebatan yang maaf saya bilang juga pernah ikhtiar acara begitu yang timbul suatu kondisi bahwa benar dan ini perdebatan. Karena kalau secara basic ilmu ya dengan cara agama, cara Al-Quran, cara pengobatannya, masalah kebenarannya kita nggak tahu. Karena keawaman kita dalam mendalami ilmu yang di Al-Quran gitu. Jadi perdebatan ini yang saya melihat bahwa menjadi kondisi yang sangat dihadapi oleh masyarakat. Sementara pengobatan tradisional ini lebih murah daripada medis. Kan ini perlu kondisi yang memang diberikan suatu solusinya supaya tidak mungkin kalau mungkin agak ekstrimnya tidak sesat akhirnya. Sekian dulu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pengobatan Islam itu kan nggak harus medis ya Pak ya. Ada namanya ruqyah. Ruqyah itu kalau kita baca Fatihah itu saja itu dulu zaman sahabat orang kena bisa ular saja dibaca Fatihah. Dia insya Allah disembuhkan. Orang gila, pemuka masyarakat gila dibaca Fatihah disembuhkan. Jadi ada memang itu karena penyembuh itu kan Allah. Pengobat itu bisa macam-macam, tapi yang menentukan tetap Allah. Maka karena yang bukan adalah Allah, maka medianya juga bisa macam-macam. Ada pakaian minuman, urut, doa, gitu ya, kemenangan tertentu. Itu namanya ruqyah itu. Yang penting jangan keluar dari syariat. Orang bisa mengkhususkan dengan tapi juga orang bisa mengkhususkan dokter. Kalau bukan dokter anu nggak sembuh, itu sudah berarti mindset dia berkeyakinan yang dibutuhkan adalah dokter. Kalau bukan obat ini tidak akan sembuh, berarti dia berkeyakinan obatlah itu yang menyembuhkannya. Orang beriman tidak. Itu dokternya ahli. Saya berobat ke sana, pas sembuh alhamdulillah, alhamdulillah dulu. Allah menyembuhkan saya lewat perantara dokter itu. Allah menyembuhkan saya lewat obat ini. Kenapa? Karena ada kasus penyakit yang sama dengan dokter yang sama, ada yang sembuh, ada yang tidak. Dengan kasus yang sama, obat yang sama, terapinya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak. Berarti penyembuhnya bukan dokter, penyembuhnya bukan obat. Jadi dokter itu akan menjadi saran kesembuhan kalau diizinkan oleh Allah. Obat akan jadi saran kesembuhan kalau diizinkan oleh Allah. Kalau kami izinkan dengan obat yang sama, penyakit sama, dokter sama, resep sama, ada yang sembuh, ada yang tidak. Maka orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman itu adalah kepada Allah, apalagi yang non medis. Maka yang non medis ini banyak yang perlu kita cermati karena tidak kelihatan mata. Yang hanya satu bacaannya, yang kedua tata caranya. Ada bacaannya benar. Saya berkali cerita di sini. Di kampung saya itu Pak dulu ada namanya Kiai Wali. Terkenal. Kiai Wali. Nah Kiai Wali itu diantara kelebihannya adalah kalau orang datang ke situ selalu sama pertanyaannya, mau makan apa? Udah nyebut aja gitu. Sehingga orang Padang yang datang ke sana bertanya rendang, semua ada rendang. Orang Sulawesi foto ada contoh, ngomong aja ngomong. Sehingga banyak orang di mana-mana tuh datang hanya untuk makan dan ada semuanya. Itu diamati oleh Kiai di Jawa ini, Kiai ini juga permainan setan ini. Maka dia dengan persiapan minta pertolongan kepada Allah, dia datang. Dia datangi, kemudian dia biasa Kiai dan Kiai berburukan gitu.
besok Madinah Harnomo akan makan apa? Itu memang pertanyaan ditunggu. Kata beliau, saya ingin makan kurma Madinah yang baru dipetik di tangkanya. Oh ada. Dia masuk ke kamarnya bawa nampan, satu tangkai kurma disajikan. Di hadapan tuan rumahnya beliau membaca ayat-ayat pengusir jin. Ditatap itu kurmanya itu berubah jadi kotoran manusia. Sihir buat Islam. Ternyata apa yang diamalkan oleh kiai wali itu baca Quran. Baca Quran. Cara bacanya gimana? Hal tertentu, menghadap hal tertentu, pakai bunga tertentu. Jadi baca Quran dengan pesanan setan. Jadi ketika kita melihat pengobatan non medis itu, maka melihat bacaannya, caranya bagaimana. Enggak cukup bacaannya Quran, karena bisa jadi baca Quran dengan cara pesanan. Dikelabui dengan baca Quran. Saya habis Jumatan, khotbah di sini, saya pulang ke rumah baru buka jas, datang orang, Ustaz tolong, kenapa? Itu ada orang kesurupan di keuangan. Tunggu dulu, saya duduk dulu. Yang kesurupan laki-laki perempuan, laki-laki Ustaz. Kecil atau besar? Besar. Lu kekuatan. Saya masih aman kalau saya untuk dulu. Saya berdoa mohon berdoa kepada Allah. Ayo berangkat. Sampai di sana, anak ibu bukan oleh orang banyak di halaman di dalam ruang tamu. Rupanya neneknya datang. Nenek itu dibacakan surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu satu ayat namanya ayat yang akan meruntuhkan musuh-musuh Allah. Yang dalam kalau anda ada Quran itu yang dibaca. Itu orang terdoa, Allah panas, tolong berhentikan baca Quran itu, baca surat yang lain aja. Kata dia, jangan baca ayat itu. Kata neneknya, kamu jangan ngatur-ngatur. Terus akan baca ayat ini, kalau kamu berkeluar akan dibakar. Akan mual Allah bakar kamu. Jangan. Saya akan berhenti. Saya akan minta ini saja, minta kopi saja, kopi pahit. Enggak ada kopi keluar. Bacakan ini. Oh, panas, tolong teriak. Udah saya tidak ada kopi, saya minta kamu saja. Pokoknya cepet nggak apa-apa katanya. Nawar. Saya bilang dan dulu. Dituruti itu nanti adalah bentuk sesajen. Ingat ya. Dituruti adalah bentuk sesajen. Jangan dulu. Terus kemudian buat saya akan tunjukkan siapa yang perlu saya masuk ke sini. Jangan ngomong kamu fitnah. Nanti kamu nyebut nama-nama orang yang soleh kamu sebut itu. Dan kamu keluar saja. Terus kita baca ayat kursi, kita baca ayat dia muntah itu. Muntah begitu kita lihat apa beling, paku karatan, sirat. Sihir seperti itu. Dari kemarin kita tunggu, saya keluar dulu, duduk. Nah itu duduk pucat, muntah lagi. Itu yang berat itu paku-paku apa itu? Sihir. Karena saya bilang kepada neneknya, Bu, mandikan ya. Dibacakan ayat ini, di ayatnya dari daun bidara 7 diulang di antara 2 batu kata Nabi, masukkan ke ayat itu, bacakan ayat ini, tiupkan, minumkan sebagian itu dimandikan. Itu ruqyah syar'iyyah. Jadi kadang-kadang begitu kalau memang jin itu menipu, dan kemudian juga dukun juga menipu. Bisa jadi bacaannya memuja ruh atau bacaannya benar tapi caranya cara. Jadi itu harus dilihat dulu gimana praktiknya. Kalau di jauh kita nggak bisa mendukung, ya. Kalau seperti itu ya, kita udah hati-hati sebagai ilmu yang bermanfaat. Terus ketika perlu belajar ruqyah ya. Insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an